Karena yang diketahui mereka ini punya safe house. Menteri Keuangan sendiri bilang, ya praktek kayak gitu pasti ada safe house-nya. Bagaimana kita menerjemahkan mereka punya safe house? Ini indikasi apa, Pak? Sindikasi bahwa mafia bekerja. Mafia yang bekerja. Iya. Dan tampaknya udah tahu semua. Tahu. Jadi kalau sampai ya Anda tidak ingin menggunakan nama lengkap dengan tujuan tidak terjadi trial by the press gitu ya. Saya ngerti maksudnya. Tapi kan di media sudah disebut namanya Ya, secara ya, jelas sudah, gitu ya. ya. Dan buat saya bukan soal itu. Buat saya adalah soal bagaimana sesungguhnya situasi yang kita miliki sekarang menunjukkan apa yang saya sebut sebagai darurat korupsi intangible dan tangible. Oke. Jadi nggak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan-pendekatan ada kerugian negara sekian gitu. Ini bukan cuma sekedar abuse of power. Ini bukan cuma sekedar unrahmati hadat atau perbuatan melawan hukum PMH. Bukan itu. Ini lebih daripada persoalan material. Ini ada persoalan kegagalan bangsa ini ngebangun integritas, gitu loh. Nah itu yang kita punya. Jadi kegagalan membangun integritas ini yang terjadi disebabkan oleh tadi hulunya nggak beres, gitu. Hulunya nggak beres. Hulunya nggak beres. Sehingga yang terjadi adalah dishonest. Ya. Kalau kekuasaan dishonest, gimana? Meskipun selama ini kan sudah disampaikan tuh Pak, kayak di Bea Cukai sudah ada digitalisasi, ada jalur prioritas. Anda nggak melihat itu sebuah upaya untuk memperbaiki Saya mau cerita begini. situasi? Dalam pengalaman saya di pelabuhan gitu ya, dalam pengalaman saya memahami teman-teman di Bea Cukai gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau ngelihat ekspor impor itu kan gampang sekali. Country origin misalnya, negara asal. Country origin dari misalnya katakan dari X gitu ya. Maka negara kedatangan barang gitu ya, country destination gitu ya, country origin, country. Itu sudah ada data tentang barang apa yang dibawa. Jadi mustahil satu kapal laut, satu kapal tanker atau kapal kargo gitu ya, bisa sandar di satu dermaga dan bisa bongkar muat tanpa data tentang barang apa yang dibongkar atau barang apa yang dibawa dan barang apa yang dibongkar. Mustahil. Nah sebenarnya ketika ini menarik, ini bisa dibangun ininya, dibangun modelnya. Ketika barang itu country originnya jelas, kemudian ada listnya, ada daftar barang gitu ya. Kalau di kapal komersial itu ada passenger list gitu ya. Ini ada daftar barang muncul, list apa namanya saya lupa. Ada di hati nggak ada di mulut gitu ya. Gitu ya. It's okay. Tapi itu akan jelas. Oh ini dangerous cargonya ada apa enggak? Ini general cargonya ada apa enggak? Gitu loh. Oh ini fragile cargonya gimana? Gitu loh. Gitu. Itu jelas, diklasifikasi dengan jelas. Oh iya barang-barang ini, oh ini barang-barang yang contoh sederhananya, ini general cargo ya sudah. Kontainer ini udah general cargo. Kalau general cargo kan cuma tinggal nanti masuk konfirmasi scanning alat si kontainernya di scanning atau perlu dibuka. Misalnya saya bilang misalnya begini, ketika kita tahu barang itu datang dari dari satu negara yang terbiasa melakukan katakan pemalsuan atau satu negara yang terbiasa melakukan serangan narkoba misalnya gitu ya. Kita bisa mencium, harus kita bisa cium itu. Dan bagi seorang yang berlatar belakang sebagai penindakan dan penyidikan, penciumannya tajam. Okay. LZ itu dia sebelumnya mendapat prestasi dari BNN. LZ itu sebelumnya mendapat prestasi dia dalam beberapa hal. Tapi pada saat yang sama jabatan itu juga yang menyebabkan dia jatuh. Itu kenapa? Karena karakter kan. Jabatan itu membuat dia dapat penghargaan dari BNN karena menggagalkan 2 ton sabu-sabu gitu ya. Sampai kemudian juga menggagalkan penyelundupan gitu posisinya gitu barang. Tapi dengan jabatan itu juga dia sebagai direktur pendidikan penyidikan dia jatuh. Soal apa tuh?
Kan soal karakter. Ya, karakter. Soal karakter. Integritas. Nah, sekarang pertanyaan besarnya. Kalau kita melulu pakai yang namanya career path analysis, kalau kita melulu cuma pakai performance appraisal, RZL itu memang layak diangkat oleh Purbaya. Tapi kalau kita kemudian melakukan, nah ini menariknya, konfigurasi motif, konfigurasi orientasi, konfigurasi inner conflict, konfigurasi teamwork, konfigurasi tentang namanya cara pengambilan keputusan gitu ya, cara penyelesaian masalah, kita akan tahu orang ini kayak apa. Dan nggak bisa itu begitu gitu, nggak bisa. Ilona lagi-lagi ini bukan saya nggak ngomong, saya pernah melakukan dengan saklek gitu. Untuk hal makanya kemudian saya masuk dalam kategori orang keras lah, orang macam-macam. No, karena kita saklek. Aturannya begini, kita begini gitu loh, nggak bisa begini gitu. Tapi aturan pada saatnya juga bersifat fungsional. Ada aturan yang sifatnya fundamental, tidak bisa ditawar. Ada aturan yang bersifatnya fungsional. Jadi mesti kita tahu di situ ketemu 3 hal. Lihat waktu, lihat tempat, lihat keadaan gitu. Nah, itu struktural fungsionalnya. Tapi ketika bicara tentang sudah jatuh waktunya, sudah jatuh saat di tempatnya dan memang keadaannya, ya Anda nggak bisa bilang itu kemudian menjadi bisa ditawar-tawar gitu. Nah, itu akhirnya soal reputasi, soal dan itu soal kompetensi. Di balik kompetensi apa? Selain soal knowledge and attitude, soal knowledge dan skill, soal keterampilan dan pengetahuan. Attitude hubungannya dengan apa? Dengan value hubungannya dengan apa? Tadi reputasi, kredibilitas, integritas gimana gitu. Honest, dishonest. Ketika saya di bank misalnya juga sama. Saya buktikan itu. Bahkan saya pernah membuktikan seorang bankir itu perampok. Dalam yang namanya investigasi audit. Gitu loh. Walaupun hasil investigasi audit saya dibuang oleh BI, terserah nggak apa-apa. Tapi saya pernah membuktikan dalam perjalanan karir saya seperti itu di panggung publik gitu loh. Artinya ingin saya sampaikan, kasus RZL atau kasus Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok atau kasus yang terjadi pada pajak, memang nggak bisa sembarangan dalam konstitusi sekarang untuk merekrut orang.